Selamat datang kembali di Bintang Film. Alur cerita film yang akan kita ulas kali ini adalah film A Babysitter's Guide to Monster Hunting. Film bergenre fantasi keluarga yang dirilis tahun 2020 ini menceritakan tentang pelajar SMA sebagai pengasuh anak yang bertarung melawan monster untuk menyelamatkan seorang anak yang diasuhnya. Untuk cerita lengkapnya, mari kita simak bersama. Cerita diawali dengan memperlihatkan Kel yang sedang tertidur di kelasnya. Namun terbangun oleh mimpi buruknya saat ia masih kecil, di mana sedang bertemu dengan monster. Saat terbangun dengan kaget, gurunya langsung menyuruh Kelly untuk mengerjakan soal matematika dengan rumus kompleks. Kel yang pandai dalam berhitung, dalam sekejap pun soal terselesaikan tanpa harus maju ke depan. Setelahnya, Kelly sedang berjalan di lorong sekolah. Teman-teman yang melihatnya selalu memanggil Kelly dengan sebutan gadis monster. Sebutan itu berawal saat Kelly menceritakan kepada semua teman-temannya bahwa saat kecil ia pernah bertemu dengan monster. Lantas saja teman-temannya tidak begitu mempercayainya dan malah mengejek ceritanya itu. Kemudian, di tempat yang sama, seorang teman di sekolah Kelly mengumumkan bahwa ia akan mengadakan pesta Halloween di rumahnya dengan mewajibkan memakai kostum Halloween. Kelly pun berencana untuk pergi ke pesta tersebut. Sesampainya di rumah, Kelly yang sedang mempersiapkan kostum rancangannya sendiri, tiba-tiba dihampiri ibunya yang meminta dirinya untuk tidak pergi ke pesta Halloween dan justru memintanya untuk mengasuh anak bosnya dengan upah yang lumayan. Dengan sedikit perdebatan dan tidak mau melawan perintah orang tua, akhirnya Kelly pun mengiyakan permintaan ibunya untuk mengasuh anak bosnya. You're gonna be great. Malamnya, Kelly sampai di rumah bos dari ibunya yang bernama Miss Selman. Miss Selman memberitahu daftar peraturan kepada Kelly apa yang harus dan tidak harus Kelly lakukan dalam mengasuh anaknya. Mulai tidak boleh makan es krim, permen, sampai butuh waktu 3 jam untuk membuat anaknya tidur. Kelly lalu bertemu dengan anaknya Miss Selman, yaitu Jacob. Jacob berharap ibunya tidak pergi di malam Halloween yang menakutkan. Tak lama setelah itu, ibunya pun pergi dan akan kembali tengah malam nanti. Sharp. Kelly kembali ke dalam rumah dan melihat Jacob yang sedang makan permen. Namun segera dihentikan oleh Kelly. Kelly mengejarnya sampai kamarnya. Dan Jacob meminta Kelly untuk tidak menyuruhnya tidur. Jacob tidak bisa tidur karena ia selalu bermimpi buruk di tengah malam. Dan makhluk aneh selalu keluar dari akuarium serta menghampirinya. Mimpinya seakan selalu menjadi kenyataan. Saat Jacob bermimpi boneka Teddy yang terbakar, maka di saat terbangun, boneka Teddy itu memang benar terbakar. Kemudian, Kelly menyuruh Jacob tidur dan memberikan lampu buatannya kepada Jacob yang takut tidur dalam keadaan gelap. Personal nightlights. Setelah itu, Kelly melakukan panggilan video dengan sahabatnya, Tom. Tom memperlihatkan laki-laki yang ditaksir Kelly sedang berdua bersama Dana. Tak lama setelah itu Kelly pun mempersilahkan sahabatnya untuk menikmati pesta. Tiba-tiba, Kelly mendengar suatu keanehan di rumah Miss Selman. Ternyata itu adalah suara bising dari kamar Jacob. Yang ternyata, Jacob dihampiri oleh seorang mafia monster jahat bernama Grenginyol. Ia menakut-nakuti Jacob, menutup rapat-rapat mulut Jacob dengan mantranya, serta hendak menculik Jacob. Kelly dengan sigap langsung berlari menuju kamar Jacob. Sesampainya di sana, bukannya Jacob yang ia temukan, tapi sesosok monster yang bersembunyi di balik selimut. Kelly juga melihat Jacob dimasukkan ke dalam karung oleh monster lainnya. Kelly bertarung melawan monster dan terlambat menyelamatkan Jacob yang diculik oleh monster. Kelly menelpon polisi, namun polisi tidak menggubris laporannya. Kemudian, datang seorang pengasuh bernama Liz dan bayi asuhannya. Liz mendapatkan panggilan mimpi buruk yang berasal dari rumah Jacob. Ia akan membantu Kelly untuk menemukan Jacob kembali dari para monster berjenis Toddy. Tak lama, mereka bergegas menuju lokasi di mana para monster terdeteksi oleh radar penembus tanah yang dimiliki Liz. Sesampainya di sana,
Liz menjadikan bayi asuhannya umpan agar monster Toddy keluar. Namun Kelly mengacaukan rencana Liz. Ia tak tega melihat bayi imut itu jadi umpan monster. Kelly berlari ke arah bayi, namun monster tiba-tiba menyergap Kelly dan mengejarnya. Beruntungnya Liz dapat menolong Kelly. Begitu pula dengan bayi asuhnya berhasil terselamatkan. Di tengah pertempuran Liz melawan monster, tiba-tiba Miss Selman menelpon Kelly untuk memastikan anaknya Jacob baik-baik saja. Kelly pun memberitahu Miss Selman dengan berbohong bahwa semuanya baik-baik saja dan Jacob sedang tertidur. Miss Selman pun percaya. Sementara Liz ternyata berhasil menangkap salah satu monster dan langsung dimasukkan ke dalam karung serta membawanya. Di sisi lain, monster Toddy yang berhasil menculik Jacob langsung menyerahkan Jacob kepada mafia monster, Grand Guignol. Karena Jacob salah satu anak yang imajinatif dalam bermimpi, Grand Guignol membawa Jacob ke kamar mimpi buruknya. Di sana Jacob akan dihipnotis dan diambil pikiran-pikiran mimpi buruknya melalui sebuah alat. Pikiran buruk tersebut akan dicampur dengan beberapa gas langka untuk mengisi tangki dengan kekuatan yang hebat. Dan setelah itu, beberapa gas dan campuran pikiran buruk tersebut akan dipakai Grand Guignol untuk mewujudkan sebuah mimpi buruk ke dalam kehidupan nyata untuk menghancurkan dunia. Yet highly imaginative little twerp personified in this. Di sisi lain, Liz dan Kelly yang berhasil menangkap monster Toddy telah berada di sebuah kantor pengasuh internasional yang merupakan bagian dari organisasi rahasia dengan cabang di seluruh dunia yang telah berdiri ribuan tahun lamanya. Organisasi ini pula didirikan untuk melindungi anak kecil dari mimpi buruk. Di sana ada beberapa rekan Liz. Di antaranya, Casey, Berna dan Curtis. Nampak Berna sedang mengumpulkan informasi mengenai Jacob. Casey memeriksa monster Toddy, dan Curtis meracik ramuan untuk Kelly. Kelly terhipnotis setelah mencium aroma ramuan itu dan langsung menceritakan kejadian detail sebelum Jacob diculik. Dan Kelly bercerita pula tentang masa kecilnya yang juga pernah didatangi oleh mafia monster Grand Guignol. Dan ternyata semua pengasuh tersebut pernah mengalami hal yang sama. I heard that song when I was a little girl. Tak lama, mereka mengarah pada buku panduan. Di dalam buku panduan tersebut disebutkan profil Grand Guignol hingga kekuatan dan kelemahannya. Bogey people? 7. Kemudian mereka mempersiapkan senjata untuk melawan para monster. Liz dan Kelly bergegas kembali untuk menyelamatkan Jacob. Tak lupa juga melepaskan monster Toddy dan menaruh pelacak pada monster itu. Di sisi lain, Grand Guignol yang kebingungan Jacob belum juga tertidur, mendapatkan panggilan dari monster Toddy bahwa Liz menaruh pelacak padanya. Grand Guignol menyarankan monster Toddy untuk tidak membawa para pengasuh ke tempatnya dan mengalihkan para pengasuh ke monster bayangan. Monster bayangan itu berada di sekitar rumah teman Kelly yang sedang mengadakan pesta Halloween. Sesampainya di rumah teman Kelly, awalnya Kelly enggan masuk karena malu dipastikan akan bertemu dengan lelaki yang disukainya di sekolah, serta ejekan lainnya karena tidak memakai kostum Halloween. Namun dengan saran dan diyakinkan Liz, Kelly akhirnya mau masuk demi menyelamatkan Jacob. Sesampainya di titik lokasi monster Toddy, monster itu langsung menyerang Liz dan Kelly. Kemudian mematikan lampu agar monster bayangan bisa beredar dan mengalihkan Liz dan Kelly. Mereka berbagi tugas. Liz mengejar monster Toddy dan Kelly melawan monster bayangan. Karena monster bayangan takut cahaya, Kelly berusaha agar dapat menaklukkannya. Kelly pun mengorbankan dirinya dengan menyuruh teman-temannya memotret dirinya lompat saat monster bayangan menghampirinya. Yang otomatis pada saat itu, cahaya dari ponsel cukup untuk mengusir monster bayangan. Walaupun Kelly harus diejek teman-temannya saat ia terjatuh tepat ke bawah kursi. Setelah itu, Kelly mendapat panggilan dari orang tuanya. Orang tuanya curiga bahwa Kelly berada di pesta setelah melihat postingan teman Kelly yang memposting foto Kelly sedang lompat tadi. Liz meminta bantuan Berna untuk memanipulasi lokasi Kelly sekarang. Tak lama setelah dimanipulasi, orang tua Kelly percaya bahwa anaknya berada di rumah Miss Selman. Cerita berlanjut. Liz menemukan pelacak monster Toddy yang telah dibuang. Lalu melalui panggilan telepon, Liz bertanya pada Berna,
Apakah ada tanda-tanda mimpi buruk telah dibuat oleh Grenginyol? Namun nihil. Artinya Jacob masih terbangun dan Grenginyol belum bisa membuatnya tertidur. Liz bertanya pada Curtis, benda apa yang bisa membuat anak kecil tertidur? Dan benda itu adalah jimat mata kucing. Benda itu berada pada wanita kucing, Peggy Druth. Liz dan Kelly segera meluncur untuk mengambil atau menghancurkan benda tersebut. Sedangkan Curtis dan tim lainnya sedang membuat ramuan api malaikat untuk mengalahkan Grenginyol. Kelly dan Liz sampai di tempat Peggy Druth. Liz yang alergi kucing, karena mengalami trauma saat masih kecil adiknya dibawa oleh Grenginyol, tidak bisa berbuat apa-apa. Kelly berusaha membantu. Tapi Grenginyol tiba lebih cepat untuk mengambil batu jimat kucing itu. Grenginyol juga menakut-nakuti Kelly tentang mimpi buruk di masa kecilnya itu. Sehingga Kelly tidak berkutik. Time no see. I bet you didn't think you'd see. Lalu Grenginyol menculik Liz. Dan Kelly dikejar puluhan kucing Peggy Druth. Tapi Kelly berhasil lolos. Kelly lalu pergi menyelamatkan Liz atas petunjuk Berna. Dan rupanya Grenginyol sedang menghipnotis Jacob dengan batu jimat kucing. Ia juga sedang membuat racikan mimpi buruk dari pikiran imajinatif Jacob. Tak lama, lalu pergi untuk menghipnotis Liz agar patuh terhadapnya. Kelly yang sudah berada di tempat Grenginyol mengendap-endap berjalan dan terkejut melihat mimpi-mimpi buruk itu sedang dibuat. Jacob yang diculik dan dihipnotis membuat firasat ibunya itu tidak enak. Ibunya lalu berencana pulang dari pesta. Sementara Curtis dan timnya telah berhasil membuat ramuan atau senjata api malaikat untuk mengalahkan Grenginyol. Tapi tiba-tiba mati lampu yang disebabkan oleh kehadiran monster bayangan ke markas para pengasuh. Berna membawa senjata api malaikat itu ke tempat Grenginyol. Sementara Casey dan Curtis berusaha menangkap monster bayangan dan berhasil dimasukkan ke dalam sebuah kotak khusus. Di sisi lain, Cole yang telah berhasil masuk ke tempat Grenginyol tadi, kemudian sedang melawan para monster todi dengan senjata yang telah ia bawa sebelumnya. Setelah para monster todi tumbang, Cole menyelamatkan Liz. Tapi ia bertemu Liz dalam keadaan terhipnotis, sehingga mereka saling melawan. Tapi, saat Cole dikurung oleh Liz, Cole menyetrum Liz dengan senjata dan berhasil membuat Liz tersadar. Mereka bergegas mencari Grenginyol. Untuk memudahkan aksinya, atas saran Cole, Liz berpura-pura masih dalam keadaan terhipnotis. Karena Grenginyol tidak mengetahuinya, Liz memberikan informasi palsu bahwa tangki mimpi buruk sedang bermasalah. Mereka menuju tangki itu. Tapi setelah dicek, Grenginyol tidak menemukan masalah apapun. Kemudian Grenginyol mengetahui kehadiran Cole berada di sekitarnya. Liz lalu berusaha menyerang Grenginyol, namun malah terjatuh dihempaskan oleh Grenginyol. Tiba-tiba Berna yang membawa senjata api malaikat sudah berada di tempat Grenginyol. Ia berusaha melambungkan senjata itu kepada Cole, tapi Grenginyol berhasil menangkapnya. Para pengasuh mulai mengatur strategi. Saat Grenginyol mempermainkan senjata api malaikat itu dengan dilempar-lempar dengan tangannya, Cole teringat kelemahan Grenginyol serta rumus cara mengalahkannya dengan suatu pukulan. Saat senjata api malaikat melambung di udara, Cole langsung melompat dari atas tangki untuk menangkap senjata itu, lalu mendorongnya tepat di dada Grenginyol. Tak lama kemudian, Grenginyol pun lenyap seketika. Setelah itu, mereka lalu menyelamatkan Jacob. Namun mimpi-mimpi buruk itu ternyata masih ada di dalam tangki. Para pengasuh mengatakan pada Jacob untuk jangan khawatir dan harus berani mengatakan bahwa dirinya tidak takut lagi terhadap mimpi buruk. Jacob lalu beranjak memasuki tangki tersebut dan mengatakannya dengan lantang. Seketika para monster mimpi buruk di tangki itu ikut lenyap juga. Setelah itu, Cole bergegas pulang mengantarkan Jacob karena ibunya Jacob akan segera pulang juga. Sesampainya di rumah, Jacob merasa sangat senang dan tertidur. Serta, Jacob juga meminta Cole untuk mengasuhnya kembali. Begitu pula juga ibunya. Ibunya merasa puas dengan kinerja Cole dalam menjaga Jacob.
Kelly pun sangat bersedia untuk mengasuh Jacob lagi di kemudian hari. If you're not busy tomorrow night, I'll be here. Kelly lalu pulang ke rumahnya bersama Liz. Liz akan merekomendasikan Kelly pada ketua organisasi untuk menjadi salah satu bagian dari organisasi rahasia pengasuh internasional. Liz pun memberikan buku panduan organisasi untuk dipelajarinya. Buku itu adalah buku tentang monster ratu laba-laba yang tak lain merupakan kakak Green Ginyong. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di ulasan film lainnya.